Namaku Salma, biasa dipanggil Mbok Salma. Aku berusia 53 tahun dan saat ini berstatus sebagai janda dengan 2 putra. Suamiku, Mas Kadir, telah meninggal setahun yang lalu dan sejak kepergiannya, aku harus menjalani hidup sendiri. Namun, sejujurnya, aku merasa kurang nyaman tinggal bersama putra dan menantuku. Bagaimanapun juga, aku khawatir kehadiranku bisa mengganggu mereka, terlebih lagi dengan adik tirinya yang masih kecil. Aku memang memiliki putra bungsu, tetapi kehadirannya di dunia ini bukanlah hasil dari pernikahanku dengan Mas Kadir. Sebaliknya, ia adalah buah dari hubunganku dengan Mas Darto, tetangga yang dulu tinggal di depan rumahku. Sungguh aneh memang, tapi itulah kenyataannya. Dari kedua putraku, hanya satu yang merupakan anak kandung Mas Kadir. Sayangnya, setelah kepergian suamiku, anak sulungku mulai jarang memberikan nafkah untukku. Sementara aku sendiri memiliki kebutuhan yang tinggi. Mau tak mau, aku harus bersabar menahan semuanya. Meski pernah mencoba berbagai cara untuk mengatasinya, tetap saja tidak ada yang bisa menggantikan apa yang sebenarnya aku butuhkan. Hingga suatu hari, aku mengenal seorang lelaki yang baru saja pindah di depan rumahku, Mas Darto. Awalnya, hubungan kami hanya sebatas tetangga biasa. Namun, karena sering bertemu, bercanda, dan berbincang, entah bagaimana, perasaan aneh mulai tumbuh dalam diriku. Rupanya, Mas Darto juga diam-diam mengagumiku. Hari demi hari, hubungan kami semakin dekat, terutama setelah istrinya, Mbak Ageng, memutuskan untuk bekerja sebagai TKW. Sejak saat itu, aku sering mengunjungi rumahnya dengan berbagai alasan. Kadang aku mengatakan ingin memasakkan makanan untuknya, karena memang dia sering memintaku untuk membantunya memasak. Suamiku pun tidak pernah curiga, menganggap itu hal yang wajar karena kami bertetangga. Tak ada yang menyangka bahwa hubungan ini semakin dalam, hingga pada akhirnya aku yang sudah berusia lebih dari 50 tahun pun masih bisa mengandung. Meski begitu, aku tak terlalu khawatir karena saat itu masih ada Mas Kadir. Aku berpikir dia pasti tidak akan tahu bahwa anak yang kukandung bukanlah darah dagingnya. Dengan begitu, aku masih bisa mempertahankan kedekatanku dengan Mas Darto. Namun, harapan itu sirna begitu saja. Setahun kemudian, istri Mas Darto pulang ke Indonesia. Tentu saja, aku jadi sulit bertemu dengannya. Apalagi, sebulan setelah anakku lahir, putra sulungku mengajakku untuk tinggal bersamanya dengan alasan agar ada yang menjaga aku dan anak bungsuku. Sejak tinggal di rumah putraku, hidupku terasa lebih terbatas. Aku kesepian karena putra sulung dan menantuku sibuk bekerja. Sialnya, rumah yang dulu kutinggali sudah terjual untuk memenuhi kebutuhan anak bungsuku yang masih balita. Untungnya, suamiku masih meninggalkan warisan berupa beberapa petak sawah. Hingga suatu pagi, ada kejutan yang tak pernah kusangka. Seperti biasa, setelah putra sulung dan menantuku berangkat kerja, aku menyiapkan bekal untuk kubawa ke sawah. Lokasinya tidak terlalu jauh, jadi sekalian aku anggap sebagai olahraga. Namun, siapa sangka, hari itu membawa kejadian yang mengubah hidupku. Aku lebih memilih berjalan kaki daripada menggunakan motor. Tak lupa, aku membawa serta putra bungsuku, karena di rumah tidak ada yang mengurusnya. Setelah berjalan sekitar 20 menit, akhirnya aku sampai di sawah. Di sana, aku melihat Mas Darto yang sedang duduk di pondok kecil. Dia adalah seorang pria muda berusia sekitar 30 tahun yang sehari-hari menjaga sawah warisan orang tuanya. Biasanya, dia datang agak siang, tetapi hari itu berbeda.
dia sudah ada di sana lebih awal. Kasihan si adik kalau ditinggal sendirian di rumah. Jadi aku bawa saja ke sawah, kataku ketika Mas Darto melirik putraku yang kubawa serta. Jadi adik tiap hari ikut ke sawah ya, Mbok? Tanyanya sambil tersenyum. Mau bagaimana lagi, orang di rumah sibuk semua, jawabku. Sementara dia sesekali memperhatikan anakku dengan penuh perhatian. Kok kamu perhatiin anakku terus? Tanyaku bercanda, melihatnya agak kaget. Enggak kok, cuma si adik ini cakep banget, jawabnya gugup sambil pura-pura menghibur putraku. Anakku yang cakep? Atau ada yang lain juga yang cakep? Tanyaku menggoda. Mas Darto tampak semakin canggung. Ya, yang lainnya juga cakep, ujarnya tiba-tiba, lalu mencubit lenganku dengan lembut. Sopanlah, Darto, tegurku sambil tertawa kecil. Iya, Mbok, tapi serius, aku tuh bingung, katanya kembali termenung. Makanya kamu cepat cari istri, jangan kelamaan sendirian, ujarku menasihatinya. Memangnya ada yang mau sama saya, Mbok? Jawabnya dengan nada pesimis. Jangan pesimis, yang penting ada niat. Kalau kamu mau membuka hati, pasti ada jalan, kataku mencoba menyemangatinya. Dia terdiam sejenak, lalu menatapku dengan ekspresi yang sulit kutebak. Sebenarnya, Mbok, kalau aku tertarik sama Mbok sendiri, gimana? Katanya tiba-tiba sambil tersenyum penuh arti. Aku langsung terkejut. Loh, kok malah Simbo yang kamu taksir? Ini kan aku udah tua. Apa yang diharapkan dari Simbo? Nanti kamu malah nyesel, jawabku menolak secara halus. Meskipun sebenarnya dalam hatiku ada sedikit rasa senang mendengarnya. Kalau Simboknya mau, kenapa enggak? Aku sih bisa-bisa aja, ujarnya santai. Kamu ini ada-ada aja ngomongnya, sahutku menggeleng pelan. Ya sudah, Mbok pulang dulu ya, Darto, pamitku sambil menggendong anakku. Namun saat aku hendak pergi, tiba-tiba dia mencoba merangkulku. Kenapa sih, Darto? Tanyaku sambil berusaha menjaga jarak. Tolong dipikirkan lagi, Mbok, katanya pelan, seolah ingin aku mempertimbangkan ucapannya tadi. Aku tidak menjawab, hanya terus melangkah menjauh. Tanpa terasa, akhirnya aku sampai di rumah. Seperti biasa, anak sulung dan menantuku masih belum pulang dari kantor karena mereka selalu sibuk dengan pekerjaan mereka. Menjelang maghrib, setelah menidurkan putra bungsuku di ruang depan, aku beranjak untuk membersihkan diri karena kupikir tak ada siapa-siapa di rumah. Aku membiarkan pintu sedikit terbuka, sekadar berjaga-jaga kalau sewaktu-waktu anakku menangis. Aku pun mulai membersihkan diri tanpa rasa khawatir. Namun, di tengah kesibukan itu, tiba-tiba aku teringat kembali ucapan Mas Darto tadi siang. Aku masih sulit mempercayai bahwa di usiaku yang sudah tidak muda ini, masih ada seseorang yang menaruh hati padaku. Mengingat hal itu, muncul perasaan aneh dalam diriku, sebuah gejolak yang sudah lama tidak kurasakan. Jika benar dia serius dengan perkataannya tadi, mungkin kesepian yang selama ini menyelimutiku akhirnya bisa terobati. Membayangkan kemungkinan itu, tanpa kusadari, tubuhku mulai bereaksi. Aku tertegun, dan sedetik kemudian, dia menyampaikan sesuatu yang membuatku terhenyak. Aku berusaha menghindar, tapi kata-katanya terus menggema di telingaku. Ada ketulusan dalam ucapannya, sesuatu yang belum pernah kurasakan selama ini. Tanpa kusadari, air mata mengalir di pipiku, bukan karena sedih, melainkan karena rasa haru yang membuncah. Malam itu menjadi awal baru dalam hidupku. Berkat Mas Darto, aku kembali merasakan kebahagiaan yang sempat hilang, dan akhirnya aku pun menerima takdir yang membawaku pada jalan ini. Putra sulungku mungkin akan terkejut dengan keputusan ini, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa hatiku tidak lagi sendirian.